Halo penikmat kopi, welcome back to Otan YouTube Coffee Channel. Hari ini spesial banget, kita kedatangan juara Indonesian Aeropress Championship 2024 yang terbaru. Ini orangnya jauh-jauh dari Batam, nih langsung kita panggil aja ya. Silakan Mas Sofan. Ya, sebelah sini Mas. Nah, boleh Mas sambil lihat kamera, kenalin dikit ngapain aja, kesibukannya sehari-hari. Boleh, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Sofan Nugraha dari Batam. Saya bekerja sebagai seorang barista di salah satu coffee shop di Batam namanya Brewwave Coffee Collective. Oke, gimana nih Mas perasaannya setelah ini Aeropress pertama kali ikut atau sebelumnya udah pernah? Udah dua kali. Dua kali. Terakhir tahun? 2022. 2022, artinya 2 tahun ya. Akhirnya 2 tahun baru balik lagi. Gimana Mas perasaannya dari yang pertama sama kedua, ada bedanya nggak? Ada banyak juga. Apa tuh Kalau kira-kira? yang pertama itu udah sampai 3 kali main. Oke. Nah, yang ketiganya itu kalah gara-gara kesalahan pribadi sih. Soalnya kurang ketat. Oh, Untuk pas chambernya, ngegrind iya. ya. Oke. Jadi pas waktu di press buyar. Oh, I see. Ya. Itu artinya yang di regional mana Medan. tuh? Regional Medan. Regional Medan. Oke. Terus yang kemarin di Jakarta gimana Mas? Yang di Jakarta Lebih pede, lebih confident? iya sih, cuman lebih relax aja mainnya. Oke, ya. Nah sekarang kita ini kan pengen mereplikasi di World lah ya, di World Aeropress itu seperti apa. Nah biasanya itu kalau di World itu ada cupping dulu, gitu kan. Nah sekarang kita ada 3 beans di sebelah sini. Kita akan coba satu aja. Jadi boleh Mas Sofan random aja milih, ini nggak kelihatan kan yang mana. Boleh pilih Mas salah satu. Yang ini aja deh. Yang itu. Oke. Ethiopia. Kita Ethiopia ya. Ethiopia Sidamo natural. Kita sekarang prepare buat cuppingnya dulu. Nah, sambil kita nunggu ini lagi ngegrind, kenapa sih cupping itu penting ya secara general? Karena kan kita nih sebagai barista atau brewer, kita ini kan hanya bisa memaksimalkan beans yang udah di roasting semaksimal mungkin gitu ya. Nah ketika kita cupping itu kan basically kita nggak ada proses memodulasi rasa. Jadi kalau barista ini kan bisa ya, oh gue pengen acidity-nya lebih naik, gue pengen sweetness-nya lebih naik gitu. Nah kalau dengan cupping kita nih kayak cari tahu dulu full spektrum dari beans itu kayak gimana gitu. Nah karena itu kan di World kita kan nggak ada practice beans ya, kita nggak bisa nyobain kopinya di rumah, tapi nanti ada sesi cupping dulu gitu di awal. Karena itu ketika kita cupping, kita coba tangkap dulu, kita rekam nih kopi ini kalau ditarik secara spektrum besarnya itu bisa ke arah mana aja, kayak gitu. Oke lanjut Mas, boleh langsung kita taruh di cup. Ya. Ditarik. Oke guys, cupping simple ya, yang bagi yang nggak tahu. Rasio 1:18, jadi kalau kopinya 1 gram, airnya 18 gram. Kita sekarang pakai 12 gram, jadi airnya 216. Kayak gitu. Sekarang kita tinggal tunggu 4 menit. Oke, ini kan kita kan udah hampir 4 menit nih, udah hampir siap cuppingannya. Biasanya kalau di cupping biasa tuh kita ada cium aroma sebenarnya. Nah kalau di penilaian di Aeropress kan aroma nggak masuk lah ya. Nah tapi ntar 4 menit kita akan break, namanya kita break the crust. Jadi ketika si permukaan ini pecah, dia tuh rilis aromatik. Jadi kita akan coba bentar lagi gas. Jadi ketika kita nyobain, ingat kita ini mau menangkap full spektrum dari kopinya dulu. Ketika kita udah tangkap, kita bisa tahu nih mau nonjolin yang mana. Misalnya nih ada bitterness yang tinggi, jadi cara kita seduhnya itu harus ngakalin supaya bitternya nggak terlalu kerasa. Misalnya sweetness-nya bagus nih, kita mau tonjolin sweetness-nya kayak gitu. Gimana Mas Sofan nangkep apa aja nih rasa-rasa potensi plus minus dari kopi ini? Kopinya floral, bentuk floral, Ethiopia, manis dan low acid. Oke, sweetness-nya, bitterness-nya ada nggak? Sweetness-nya ada. Oke, aku setuju ini tipe kopi yang acidity-nya tuh nggak terlalu tinggi ya, dia lumayan rendah. Sweetness-nya sebenarnya juga relatif rendah. Bukan kopi yang nampol kayak kayak yang funky natural kayak gitu. Ini kopinya elegan lah ya.
floral. Ya. Jadi ini tipe seduhnya kalau aku pasti aku pengennya bikinnya tuh lumayan intens. Soalnya dia kan tipis. Jadi kita nyeduh itu intens, baru nanti kita mainannya kan dilute. Mungkin kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu resep juaranya Mas Sofan ini kayak gimana. Boleh silakan. Oke, untuk resep seduh aku menggunakan Komandan TC40 dengan 22 klik. Kopinya aku pakai Topia tadi sebanyak 18 gram. Kemudian untuk paper filternya aku pakai 2 biar lebih clean dan dibasahkan. Nah, untuk bloomingan aku pakai suhu ruangan sebanyak 60 ml air. Pertama tuangkan kopinya tadi sebanyak 18 gram. Kemudian aku nambahkan 60 ml air, suhu ruangan. Dan aku stir sebanyak 8 kali. Waktunya itu sampai 40 detik. Kemudian aku tambahkan air di suhu 93 derajat sampai 190 ml. Nah, kemudian tunggu waktunya sampai 1 menit 40 detik, aku flip dan aku press sampai 2 menit 5 detik. Nah, di akhir aku tambahkan 10 ml air suhu ruangan biar lebih clean. Kemudian aku serve. Dan cheers. Oke, kita tuang ke cupping bowl ya sekarang. Karena nanti di World penilaiannya juga semua di cupping bowl. Oke, kita coba ya. Gimana menurut Mas Sofan? Floralnya dapat, sweetness-nya juga dapat, dan bodinya juga lebih intens. Oke. Tapi acidity-nya masih udah low ya. Oke. Ya, menurutku ini nih sweetness-nya ada, acidity-nya ada, aftertaste-nya juga nyaman lah ya, nggak yang negatif. Tapi aku setuju kayaknya ini kurang intens sedikit karena mereka ini semua atribut rasanya itu agak shy, agak malu-malu gitu. Gimana kalau kita coba sekali lagi, tapi nggak usah di dilute. Nah, harusnya jadi kalau kita dilute kita kurangin,
Karena dilute ini kan sifatnya kan bukan mempengaruhi ekstraksi ya, hanya menurunkan intensitas. Nah, menurutku ini dari segi ekstraksi udah oke, karena spektrumnya itu keluar semua, tapi kurang intens sedikit. Nah, kita coba lagi, semoga yieldnya cukup. Karena kan di peraturan itu harus minimal hasil seduhan itu 150 kan. Nah, kita coba dulu sekarang apakah cukup atau enggak. Gas. Oke, sekarang kita coba kita ukur yieldnya dulu. Pakai ini aja. Oke, aman. 164, masih aman guys. Kita bandingin ya. Ayo mas. Ini lebih intens sih. Dia lebih intens. Lebih clean. Tapi sedikit kurang acidity-nya dan kurang manis. oke. Nah, aku setuju. Ini emang intensitasnya naik semua. Tapi ada pahitnya. Ya kan? Nah, jadi ini nih artinya kita kalau menilai secara ekstraksi yang tidak di-dilute itu emang udah ada bitterness-nya sebenarnya. Terus somehow karena bitterness-nya naik, sebenarnya sweetness-nya lebih tinggi, tapi kan bitterness-nya juga lebih tinggi. Jadinya bitterness-nya lumayan mengalahkan si sweetness sama acidity-nya. Kayak gitu. Jadi menurutku kalau ketemu kopi kayak gini, mungkin base resepnya harus diganti. Kira-kira apa yang perlu diganti? Mungkin grain size bakal adjust, lebih dikasarin lagi mungkin. Suhunya yang tuangan kedua mungkin agak direndahin sedikit. Oke, kayak suhu di tuangan kedua aku setuju sih. Immersion time-nya berapa ya? Yang di akhir? Yang di akhir. Yang tuangan kedua? 1 menit. 1 menit? Iya. Mungkin kurangin itu dulu kali mas. Jadi kita nggak usah ngubah suhu dulu karena kan yang berubah terlalu banyak ya. Kita coba dari 1 menit kita kayak 45 detik gitu. Boleh? Coba lagi ya? Oke, gas. Oke, silakan dituang. Gas, kita coba. Gimana Mas Sofa? Ini lebih acidity-nya lebih ada ketimbang yang sebelumnya sih. Kalau bener aku. Terus plus minusnya kan pasti ada plus ada minusnya. Belakangnya juga masih ada ganggu ya. Oke, kalau menurutku ini nih yang kita mau sebenarnya achieve ya. Bitternya itu kayak berkurang, masih bright. Tapi menurutku ini nih agak under justru. Agak under ya. Dia tuh kayak acidity itu kayak nggak mateng gitu, kayak buah lemon yang buah mateng gitu. Ya nggak sih? Jadi 15 detik itu sangat berpengaruh ya. Jadi tujuan hari ini sih supaya kira-kira bisa sharing juga ke teman-teman cara kita approach brewing AeroPress lah ya. Dari cupping sampai kita ngulik ada 3 resep. Jadi menurutku sih nextnya harus ini ekstraksi itu jangan dikuranginnya seberlebihan itu kali. Kayak gitu. Nah, 15 detik doang pengaruhnya. Iya, pengaruhnya jauh banget. Kayak gitu. Oke, kita udah di akhir video. Mungkin untuk terakhir Mas Sofan boleh nggak sih cerita selama ini persiapannya kayak apa, mungkin visa dan lain-lainnya, boleh biar penonton tahu. Ya, untuk persiapan ke work nanti sih saya setiap hari saya ngulik AeroPress, mulai dari grind size, air, paper filter, serta
rasio yang tepat. Pasti saya ulik setiap hari sih. Dan ini juga besok ada mau ngurus visa untuk biometrik. Oke. Berangkat kira-kira tanggal berapa, Mas? Berangkat Tanggal 17. 17 Oke. September. September ya. Oke, semoga kita di sini sebagai warga-wargi Indonesia bisa terus support Mas Sofan. Terima kasih. Jangan lupa follow IG-nya juga, IG kita, supaya kita siapa tahu nanti ada update-update terus. Dan semoga kita bisa mengharumkan nama Indonesia lah ya. Amin. Oke, terima kasih sudah nonton. Salam kopi. Cotton Coffee, ngopi dalam sekali klik.